pasrah, berserah. Meskipun aku tetap optimis, aku tetap yakin bahwa pasti ada penyelesaiannya. Aku yakin kepolisian kita, Indonesia negara hukum, akan bekerja seadil-adilnya buat aku, korban, dan korban lain. Halo Selebtubers, balik lagi di channel Seletub TV. Apa kabar semua? Kali ini gue mau mengupdate berita terhits yang harus banget kalian kepoin. Sebelum kita lanjut, di subscribe dulu guys. Kasus penipuan yang dialami Jessica Iskandar masih belum usai. Setelah lama menanti kasusnya terselesaikan, jedar sapaan Jessica Iskandar mengalami drop secara batin. Wanita yang dipersunting Vincent Verhaeghe pada 22 Oktober tahun lalu ini mengatakan sudah tahap pasrah. Ia pun menuturkan tak ingin membuat masyarakat kecewa dengan keputusannya itu, sehingga ibu dua anak ini secara mati-matian menindaklanjuti kasus penipuan terhadap dirinya. Meski harus mengelus dada, jedar ingin pelaku diberi efek jera. Sebagai yang kita tahu, ia telah kehilangan uang sebesar 9,8 miliar rupiah. Pasrah, berserah. Meskipun aku tetap optimis, aku tetap yakin bahwa pasti ada penyelesaiannya. Aku yakin kepolisian kita, Indonesia negara hukum, akan bekerja seadil-adilnya buat aku, korban, dan korban lain. Karena aku tahu ini masalah besar, tapi aku punya Tuhan yang lebih besar. Aku yakin pasti akan ada jalan terbaik untuk aku. Kalau untuk waktu fix kita kan pasti sudah banget terkuras banget ya. Iya, semua sudah. Tapi untuk dari kakak sendiri, dampak untuk kesehatannya, untuk baby, untuk keluarga itu seperti apa kira-kira? Ya gimana ya, kalau sakit tuh kayak ibarat kata akhir-akhir ini kayak udah bulak-balik gitu. Nanti kalau lagi stres, kepikiran, sakit, pusing, mual, muntah, lemes 4 hari, 5 hari, habis itu sembuh, habis itu nanti sakit lagi, begitu lagi gitu. Tapi buat aku sih, selama aku masih sanggup, aku jalanin. Cuma yang bikin aku sedih itu cuma kalau orang tua sampai sakit terus ikut-ikutan anak aku. Kebetulan sekarang juga kemarin baru aja dari rumah sakit periksa baby Don, anak aku yang kecil yang sekarang usianya 5 bulan. Sekarang berat badannya turun, turun dari grafik. Jadi itu yang aku sayangkan ya. Aku berusaha untuk happy, aku berusaha untuk nggak stres supaya ASI aku juga bagus, terus bisa ngurus anak dengan baik. Kan gimana pun juga aku ini ibu-ibu, aku punya 2 anak gitu. Masalah kayak gini tuh udah bener banget menyita waktu, menyita perhatian, batin juga tersiksa, mental juga tersiksa. Jadi aku pengen cepet selesai gitu, karena mengganggu keluarga, mengganggu diri aku, anak-anak aku, orang tua. Dan pastinya yang kayak gini juga aku nggak mau jadi contoh yang nggak baik buat masyarakat. Jangan sampai masyarakat jadi kecewa bahwa korban seperti aku tidak ada tindak lanjutnya gitu. Jangan sampai ini menjadi contoh bagi masyarakat bahwa wah, menipu saja lebih mudah gitu, karena hukum bisa membebaskan mereka gitu. Jangan sampai itu terjadi gitu. Jangan sampai kejadian yang aku alami ini menjadi contoh buat orang lain gitu. Harus dipertanggungjawabkan. Aku gimana pun juga tersiksanya, aku tetap berusaha supaya terlapor bisa bertanggung jawab. Hal-hal kayak gini tuh jangan sampai terulang lagi. Nggak boleh menipu, nggak boleh merugikan orang lain. Tak hanya Jessica Iskandar yang menjadi korban kerugian atas penipuan dan penggelapan yang dilakukan rekan bisnisnya. Sahabat dekat jedar sekaligus presenter kondang Ruben Onsu kerap mengalami kerugian. Usai tokonya kemalingan, Ruben Onsu langsung sigap melaporkan kasus ini. Sejumlah uang dan alat elektronik pun raib. Ia pun terus menindaklanjuti kasus ini sampai tuntas. Ini rasa kecemasan yang kami rasakan sebenarnya ya.
apalagi barang bukti dan semuanya sudah saya lengkapi berdasarkan dari yang toko yang saya punya, misalnya dari CCTV dan sebagainya. Ada beberapa barang bukti sudah kita temukan dari barang bukti toko dari Mas Ruben yang sudah kita pesan dari pelaku. Kita kumpulkan termasuk juga hari ini kami ambil keterangannya Mas Ruben selaku saksi dalam hal ini korban pemilik toko kue Mas Ruben, dan alhamdulillah barang bukti juga kita tunjukkan dan memang betul-betul merupakan milik korban. CCTV memang sangat membantu kami dalam pengungkapan terkait dengan pencurian pemberatan yang diatur dalam pasal 363 Hukum Acara Pidana. Boleh dijelaskan proses penangkapan seperti apa kemarin? Proses penangkapan kami lakukan di daerah Pisangan, Ciputat Timur. Ciputat Timur pada hari Kamis kemarin, setelah kami melakukan penyelidikan, mengidentifikasi dari hasil CCTV yang diberikan dari korban kepada kami lakukan analisa sehingga kami berhasil mengidentifikasi kendaraan dan pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Kehilangan-kehilangan yang seperti ini tuh nggak bisa dimaklumi, karena di daerah saya nih ini udah beberapa hari itu sebelumnya tuh udah ada yang hilang, jadi gemes juga gitu ngeliatnya. Jadi kayaknya cukup merajalela juga ya, makanya saya langsung lapor sebagai warga negara, terus melengkapi data-data ini CCTV yang saya punya di jam segini dan saya serahkan ke kepolisian. Baru hari ini saya datang dikasih tahu ini dan barang buktinya ada semua, dan nanti mungkin pihak kepolisian yang lebih dari Polres Jakarta Selatan yang akan rilis gitu ya. Tapi kalau buat saya ya apa yang barang-barang yang hilang ya semuanya itu ya ada sih. Segala tindakan kriminal apapun harus kita tuntaskan segera ya guys, agar pelaku mendapat efek jerah. Sekian dulu videonya, kalau suka langsung aja di like, di subscribe, dan kalau suka videonya boleh banget di share. Bagi Slaptubers yang ingin idolanya kita bahas, boleh banget komen di kolom komentar. Sampai jumpa, bye-bye.